Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa pemirsa Hidup TV dan teman setia KJ Radio lain yang terkasih. Para gembala baik dan murah hati, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Dan pada kesempatan hari ini, Rabu 12 April 2017, saya Felicia Lili Teja akan menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini, saya telah ditemani oleh Romo Diosesan Romanus Heri Santoso. Halo, apa kabarnya Romo? Selamat datang di studio Terima kami. kasih, berkat Tuhan kabarnya selalu baik. Baiklah para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk berdoa yang akan dibawakan oleh Romo Romanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, perjalanan putramu yang selalu kami coba ikuti dan renungkan, terlebih pada hari ini, bagaimana Engkau mengajak kami untuk melihat hamba Tuhan yang mencoba untuk tetap setia, dan Engkau juga menuntut kesetiaan itu. Kami juga ingin belajar dari Nabi Yesaya dan juga putramu sendiri yang selalu berjuang untuk setia, dan pada saat itulah dengan keyakinan bahwa Engkaulah yang menjadi penolong satu-satunya hidup kami. Semoga kami dalam situasi apapun tetap selalu yakin bahwa Engkau akan mengulurkan tangan-Mu dan menolong kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga dan di bawah bumi, sebab Yesus telah taat sampai wafat, bahkan disalib. Maka Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak berontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang sudah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung cela. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku.
aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Sela itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini, Rabu 12 April 2017. Bacaan akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 26 ayat 14 sampai 25. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Lalu ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, Tuhan." Lalu Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya,
Engkau telah mengatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para gembala baik dan murah hati, baru saja kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Romo, kiranya kabar sukacita apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Ya. Para gembala baik dan murah hati, pada hari ini kita mendengar sebuah kisah dari Nabi Yesaya, dari kitab Yesaya. Dan ini sebenarnya menggambarkan mau tidak mau Lili dan para gembala yang baik dan murah hati, bacaan ini adalah konteksnya bagaimana umat Israel berada dalam pembuangan. Situasinya situasi yang berat, selalu merasa membutuhkan pertolongan dan membutuhkan kekuatan, terutama kekuatan dari Tuhan. Maka Lili dan para gembala baik yang murah hati, di sana dikatakan coba, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, maksudnya apa ini, Romo? Ya, dalam satu kata misalnya letih lesu ini gambarannya memang umat Israel apalagi berada dalam pembuangan, dalam situasi yang berat. Bukan terkadang, bahkan saya menggambarkan hari-hari mereka dalam situasi yang letih dan lesu dan berbeban berat. Maka Nabi Yesaya menegaskan bahwa mereka juga tetap selalu dalam pertolongan Tuhan. Maka Nabi Yesaya mengatakan bahwa melalui lidah, melalui perkataan, diharapkan perkataan itu bisa memberikan semangat yang baru, terutama bagi mereka yang letih dan lesu. Atau saya tambahkan di sini berbeban berat sekali. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Walaupun dalam situasi yang seperti itu, sebenarnya ini Nabi Yesaya juga mengungkapkan situasi dirinya. Dia sebagai seorang nabi, sebagai utusan Allah, atau kalau bahasa yang ya sebenarnya tidak kasar tetapi dikatakan sebagai corong suara Allah. Dia diutus kepada umat Israel, tetapi sebenarnya dia juga mengalami tantangan. Nabi Yesaya mengalami tantangan. Saya sebagai utusan Allah, tetapi umat yang ingin disapa, umat Israel oleh Nabi Yesaya itu juga tidak melulu menerima gitu loh. Tidak melulu menerima. Niat yang baik yang dia lakukan ternyata tidak melulu semuanya bisa berjalan dengan baik. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya Romo, dalam ya. kehidupan kita sehari-hari. Apa yang niat kita baik sebenarnya belum tentu dapat diterima baik oleh orang lain juga. Benar. Ya. Maka dari itu dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, ya sudah, sekarang saya, ya Lili, dan juga para gembala baik dan juga murah hati, kita mau tidak mau yang pertama, kita sama-sama sebagai murid. Kita sama-sama sebagai murid, kita belajar. Melalui perkataan kita, sederhana sekali lah, dari kalimat-kalimat awal dalam kitab Yesaya. Semoga melalui perkataan kita, ucapan kita, tutur kata ini memberikan semangat. Kan terkadang, lihat aja dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang perkataan atau ucapan kita ini bukannya memberikan semangat, dukungan. Coba lihat, ya saya kadang bercermin juga pada diri saya sendiri. Ya saya hidup bersama dengan teman-teman frater. Saya mencoba untuk berjuang walaupun kerap kali saya juga jatuh ya. Melalui tutur kata, terutama ungkapan-ungkapan, bukannya memberikan semangat tetapi kerap kali menjatuhkan. Bisa jadi kan menjatuhkan ya. Cukup sederhana mulai saja dari tutur kata dan ungkapan-ungkapan kita. Maka dalam kitab Yesaya dikatakan,
Kepadaku lidah seorang murid, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat yang baru. Nabi Yesaya tetap mempunyai keyakinan bahwa aku sebagai pribadi yang diutus oleh Allah kepada umat Israel, dan semoga melalui perkataan itu meneguhkan mereka. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun harus berhati-hati dalam bertutur kata ya Romo ya. Dalam Jangan berkata-kata. sampai menyakiti hati orang lain juga. Kita lihat tidak usah jauh-jauh. Ya kalau ini umat Israel, Nabi Yesaya berhadapan dengan umat Israel. Tapi sekarang kita lihat dalam yang paling kecil, lingkup keluarga. Ya. Pasti banyak lah. Saya juga menemukan orang tua yang bahasa tuturnya kepada anak-anaknya. Apalagi saya bertemu dengan 3 hari yang lalu bertemu dengan Pak Sutri, pasangan suami istri yang muda ya. Anaknya ini sedang tahap meniru. Tahap meniru. Jadi lebih dulu, kalau mamanya bilang iya, dia lebih dulu berkata-kata Romo daripada berjalan. Saya nggak tahu persis, biasanya kan seperti entah jalan dulu kemudian baru ngomong bicara, gitu ya. Tapi ini dia diawali lebih sering meniru. Jadi omongan apa ditiru, omongan apa ditiru. Nah, ini gambarannya bagi saya menarik. Keluarga muda ini mendampingi putranya terutama dari hal yang paling sederhana, tutur kata. Apalagi pas anaknya ini sedang tahap meniru kata-kata orang lain. Nah, perkataan yang seperti ini bagi saya menjadi sebuah teladan yang cukup sederhana berkata-kata. Atau dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kalau seandainya kita cukup kenal dengan orang-orang tertentu, biasanya perkataan-perkataan kita ya kerap kali walaupun terkesan dalam tanda kutip agak keras gitu ya. Tapi kalau kenal kan enak. Tapi kalau seandainya belum, orang lain bisa salah tangkap. Betul. Gitu. Maka Nabi Yesaya sebenarnya dia ingin meneguhkan juga kepada dirinya sendiri ketika dia diutus oleh kepada bangsa Israel yang sedang dalam situasi yang berat. Dia mengatakan agar perkataanku ini sungguh memberikan semangat yang baru. Maka Lili dan juga saya dan para gembala baik dan murah hati, apalagi kita disebut sebagai pribadi yang murah hati, sangat terukur pertama kali ya dari kata-kata. Kata-kata yang bagaimana? Ya yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan apresiasi. Saya beri contoh satu. Saya itu terkesan sekali dengan satu romo, satu imam yang sudah usia. Beliau itu sangat mudah sekali untuk memberi apresiasi gitu loh. Hal-hal yang kecil. Beliau itu selalu menggunakan kacamata yang bukan kacamata yang asli ya, tapi kacamata yang positif gitu. Sudut pandang yang positif ya, benar. Selalu memberikan apresiasi, ayo kamu bisa. Ya, bisalah. Kalau enggak dia mengatakan ayo dicoba dulu. Dan selalu memberikan apresiasi yang positif. Ya terkadang ya. Terkadang tahap yang paling dalam tanda kutip tahap yang paling rendah kan ya basa-basi. Basa-basi itu tetap penting loh. Iya. Misalnya saya ketemu sama Lili di jalan gitu. Kemudian saya menyapa, saya memberikan senyum. Kemudian saya mengatakan, "Wah, kok sekarang kelihatan cerah ya?" gitu. "Pagi ini kok kelihatan cerah ya?" gitu. Padahal bisa jadi itu nyata, tapi bisa jadi kan dalam basa-basi. Tapi itu sebuah latihan yang bagi saya tetap baik. Coba kalau seandainya mengatakan, misalnya saya nih, "Wah, kok kelihatan bersih ya Romanus?" gitu. Wah, senang kan. "Kok kelihatan kotor banget sih sekarang wajahnya?" Nah, itu kan dengarnya senep gitu. Nah, itu kan dari kata-kata ya. Maka dari itu bukan sebuah kebetulan dan bukan hanya sekedar basa-basi apa yang dikatakan oleh Yesaya. Melalui perkataanku, semoga aku bisa memberikan semangat baru. Itu pertama. Lalu dia mengatakan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya meyakini bahwa Allah Yahweh itu melatih, bukan hanya dari kata-kata tetapi pendengaran. Ya bagi saya menarik sekali kalau dalam hidup
kita sehari-hari, apalagi orang Jakarta. Ini juga bukan omong kosong, tetapi orang-orang Jakarta yang tinggal di perkotaan seperti ini kan kita dituntut sibuk, dan sibuk, selalu sibuk. Kadang saya juga kalau sudah kembali ke rumah gitu ya, beberapa kali saya kembali jam malam ya, jam 9, jam 10. Walaupun dari pagi itu sudah diperencanakan, ini mau ini, hari ini mau ini. Malam kemudian masuk kamar, istirahat. Ketika di kamar sendiri itu saya merasa sibuk banget ya. Apakah yang sudah kita lakukan sehari-hari itu memang bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain ya? Ya. Di satu sisi pasti ya, pasti ada sesuatu hal yang memang kita perjuangkan dan berarti buat orang lain. Tetapi di sisi lain, karena tidak semua sih, karena sibuk sehingga telinga, fisik dan mata hati ini terasa sulit mendengarkan suara Tuhan. Saya nggak tahu, saya hanya beberapa kali mengalami situasi yang seperti itu. Nah, bagaimana Romo? Contohnya dalam diri Romo sendiri, bagaimana caranya supaya bisa mendengarkan suara hati Tuhan, Romo? Ya mau tidak mau harus memang mempunyai, bukan meluangkan waktu, tapi memang punya waktu ya. Harus ada waktu khusus ya Romo? Ada waktu, entah ya masing-masing orang berbeda ya. Mungkin Lili merasa bahwa ya setiap hari saya 15 menit diem. Kalau seandainya ada beberapa keluarga itu yang mempunyai tempat doa khusus, walaupun kecil, ada meja kecil, kemudian ada patung Bunda Maria, ada salib. Lalu beliau mengatakan, Romo, saya biasanya 20 menit ketika sudah sibuk sana kemari bekerja. Dia hanya duduk, ada kursi kecil di depannya itu, dia hanya duduk 20 menit di situ. Dan itu setiap hari dia lakukan. Nah, itu caranya untuk mendengarkan suara Tuhan. Atau ya dalam kesibukan dalam dunia kerja, beberapa kali saya menemukan juga ada share yang mengatakan ketika teman-teman kita yang beragama Muslim, mereka sholat, mereka pergi untuk beribadat, dia mengambil waktu. Pas di kantornya juga sepi, dia hanya duduk di kantor diam ya sekitar 15-20 menit. Bahasa dalam kitab suci itu yang saya katakan, inilah cara untuk mendengarkan suara Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Maka ya Romanus, ya Lili dan para gembala yang baik dan juga murah hati, status kita sebagai murid. Kalau ia murid kan pasti harus selalu belajar berkata-kata baik, kata-kata yang meneguhkan, menguatkan, dan yang kedua belajar untuk mendengarkan. Nah, zaman sekarang saya nggak tahu ya, lebih ada orang-orang yang tertentu itu yang senangnya ngomong gitu ya. Nah ini pas kebetulan kita emang harus ngomong, jadi harus ngomong ini. Dan tentunya para gembala baik dan murah hati yang ikut mendengarkan, menyimak apa yang telah dikatakan oleh Romo. Ya. Mau tidak mau ini harus berbicara. Tetapi memang penting dalam situasi kita yang sekarang. Coba belajar mendengarkan itu terkadang tidak mudah loh. Ya. Apalagi ketika saya kadang beberapa kali saya pas lagi badan fisik saya capek, kemudian mental ini juga lelah, kemudian saya menerima seorang tamu yang saya melihat dia dalam situasi yang berat, situasi terpukul karena situasi keluarganya tidak mudah. Ya 20 menit saya kadang bertahan, 30 menit itu saya udah matanya tuh sepet gitu, kelihatannya udah ngantuk. Tapi saya mencoba untuk bertahan. Beberapa kali saya izin, mohon maaf sebentar aku mau ke belakang gitu. Padahal saya supaya jalan aja, supaya ini semoga aliran darah kembali bisa normal. Tapi mendengarkan itu lebih susah loh, sangat susah. Apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Lili dan para gembala yang baik dan murah hati, saya hanya ingin merenungkan dari situasi yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Konteksnya adalah Nabi Yesaya diutus kepada umat Israel yang berada dalam pembuangan, yang digambarkan dalam situasi yang letih dan lesu. Dia tetap mempunyai keyakinan walaupun dia merasa kadang ditolak, dia tidak diterima,
Tetapi dia selalu mengatakan, biarkanlah perkataanku tetap memberikan semangat baru bagi orang-orang Israel yang sedang dalam situasi yang berat, dan dia juga selalu mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam keheningan. Maka semuanya ini dirangkum Lili dan para gembala yang baik dan murah hati. Keyakinan dari Nabi Yesaya hanya satu, dia mengatakan seperti ini. Bahkan dia dalam situasi yang berat, dia mengatakan, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Dia nggak memberontak, dia tetap bertahan. Tidak berpaling ke belakang, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Itu coba. Ya, Romo, sebentar. Ini saya agak tergelitik sedikit ya dengan ayat yang ke-9 ini, dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Mengapa ya tidak memberontak, Romo? Ya, karena ini di bagian ayat yang ke-7 akhirnya, tetapi dia punya aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Itulah keyakinan dari Nabi Yesaya, karena dia yakin, nah ini bukan omong kosong. Nabi Yesaya yakin bahwa dalam situasi yang berat pun, bahkan dia katakan kan dilodai, kemudian dinodai, dia tidak memberontak. Karena dia punya keyakinan satu dalam imannya bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Tuhan tidak akan meninggalkan dia ya. Tuhan tidak akan meninggalkan dia, dan Tuhan tidak akan meninggalkan Romanus, tidak akan meninggalkan Lili, dan juga tidak akan meninggalkan para gembala baik dan juga murah hati. Tidak akan pernah meninggalkan. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, mungkin Lili juga pernah mendengar lah, atau sharing dari sahabat. Contoh sederhana, ya beberapa kali saya menemukan ketika dalam keluarga berhadapan dengan keadaan ekonomi yang berat. Saya juga bertemu dengan satu keluarga yang awal tahun lalu lah, anaknya harus yang satu masuk SMU, berarti butuh biaya. Kemudian yang satu lagi harus kuliah, dan kerap kali tidak mudah. Anaknya minta kuliah di mana dia memilih jurusan. Lalu dia mengatakan, saya butuh biaya ini, dan tidak mudah. Dan dia mencoba untuk, ya suaminya bekerja kemudian cari sambilan, tapi nggak dapat. Bahkan dia mengatakan, mau doa apa lagi ya? Kok kelihatannya Tuhan tidak menjawab doa saya. Bahkan dia juga mendidik anaknya untuk selalu berdoa, tetapi dalam situasi yang tidak mudah, nah itu keluar akhirnya kata-kata, Tuhan kok nggak menolong saya ya? Apa salah saya? Atau Tuhan tidak mendengar? Ini dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, terkadang situasi yang apa yang dialami oleh Nabi Yesaya bisa menjadi teladan. Yesaya mengatakan dengan penuh ketegasan iman, dia mengatakan, Allah yang aku miliki adalah Allah yang siap untuk menolong. Dan ini Lili dan para gembala yang baik dan murah hati, setidaknya pada hari ini Yesaya dan kita semua diharapkan bisa belajar juga dari Nabi Yesaya. Berhadapan dengan situasi di mana merasa dinodai, diludahi, bahkan juga teraniaya dalam tanda kutip, yakinlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang siap untuk menolong sesuai dengan waktunya. Ya, para gembala baik dan murah hati, marilah kita bisa memberikan perkataan yang memberikan semangat kepada kita semua ya Romo ya. Benar. Ya, baiklah para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus mengakhiri sesi pertama ini, dan nanti kita akan lanjutkan kembali dengan sesi yang kedua. Hati
padamu Yesus, hati menyembah pada Roh Kudus seutuhnya seluruh hidupku. Ku tahu, ku pasti, ku yakin karyamu. Ku tahu, ku pasti, ku yakin kuasamu ada dalam setiap langkah-langkah hidupku. Ku bersujud padamu Yesus, ku menyembah Kau Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku menyembah padamu Bapa. Hati menyembah padamu Bapa. Hati menyembah padamu Yesus. Hati menyembah pada Roh Kudus seutuhnya seluruh hidupku. Ku tahu, ku pasti, ku yakin karyamu. Ku tahu, ku pasti, ku yakin kuasamu ada dalam setiap langkah-langkah hidupku. Ku bersujud padamu Yesus, ku menyembah Kau Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku menyembah padamu Bapa. Ku bersujud padamu Yesus, ku menyembah Kau Tuhan, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ku menyembah padamu, ku menyembah padamu, ku menyembah padamu Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.
Pendengar yang terkasih, hari ini 12 April Gereja Katolik memperingati Santo Yosef Moscati. Yosef Moscati lahir pada 25 Juli 1880 di Benevento, Italia. Ia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ayahnya menjadi hakim di Napoli. Itu membuat ia sekeluarga harus pindah ke sana. Sebuah rumah sakit berada di dekat rumah Moscati. Setiap kali Yosef melihat pasien yang sakit dan menderita, ia berpikir keras untuk bisa menolong mereka. Ia memutuskan untuk menjadi seorang dokter dan masuk Universitas Napoli. Ketika berusia 22 tahun, Dr. Moscati memulai pelayanannya di rumah sakit penyakit tak tersembuhkan. Kemudian ia membuka praktek sendiri. Semua pasien disambut baik, entah mereka yang bisa membayar biayanya ataupun tidak. Dr. Moscati mau menuliskan resep bagi orang miskin dan membayar obatnya dengan uangnya sendiri. Setiap hari merupakan hari yang panjang dan melelahkan, tetapi Dr. Moscati tetap bersikap lembut dan baik hati. Ia berusaha mendengarkan masing-masing pasiennya. Ia memberi mereka semangat dan mendoakannya. Pada tahun 1906, ketika Gunung Vesuvius mulai aktif, Dr. Moscati mempertaruhkan hidupnya untuk pergi ke rumah sakit di dekat gunung tersebut dan mengevakuasi pasien. Atap rumah sakit itu roboh tepat saat pasien terakhir dibawa keluar. Selain menjadi seorang dokter yang andal, Yosef Moscati juga seorang yang suci. Bagaimana ia melakukannya? Setiap pagi ia mengikuti misa dan menghabiskan waktu untuk berdoa. Setelah itu, sang dokter akan mengunjungi orang miskin yang sakit di daerah kumuh di kota Napoli. Dari situ, ia baru menuju rumah sakit dan melanjutkan tugasnya. Selama 25 tahun, Yosef bekerja dan mendoakan pasiennya. Ia tahu bahwa jiwa yang baik sering mempengaruhi tubuh seseorang. Selain memberikan resep obat-obatan, Dr. Moscati juga menuliskan doa-doa dan menganjurkan umat untuk sering merayakan Ekaristi. Sering hasilnya pun menakjubkan. Ia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk melakukan panggilan hidupnya. Pada siang tanggal 12 April 1927, Dr. Moscati merasa badannya kurang sehat. Jadi ia pergi ke kantornya dan bersantai di sana. Di tempat itulah ia terkena stroke dan meninggal dunia. Ketika itu ia berusia 47 tahun. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 12 April, Gereja Katolik memperingati Santo Yosef Moscati. Halo pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Land yang terkasih, Gembala baik dan murah hati. Kembali kita berjumpa dalam acara Oase Rohani Katolik untuk hari Rabu 12 April 2017 di sesi yang kedua. Dan kita masih bersama dengan Romanus Heri Santoso dan bersama saya Felicia Lili Teja. Romo, kiranya Romo bisa mengulang sedikit apa yang telah disampaikan pada sesi yang pertama. Ya, Nabi saya ingin mengatakan bahwa perjuangannya yang berat itu tetap dia jalankan, dia lakukan. Dia diutus untuk melalui perkataannya meneguhkan orang-orang Israel yang berada dalam pembuangan, yang sedang dalam letih, lesu dan berbeban berat. Lalu yang kedua, dia tetap diteguhkan karena dia tetap mendengarkan apa yang Allah Yahweh katakan. Itu yang meneguhkan dia. Apa yang bisa membuat dia bersikap seperti itu? Karena dia yakin Allah yang dia yakini adalah Allah yang siap untuk menolong. Melalui perkataan-perkataan yang baik, itu juga perutusan kita. Punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Entah dalam keheningan dalam hidup sehari-hari, juga itu harus kita lakukan. Dan yang paling utama, yakinlah dalam situasi seberat apapun, Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang tidak mau tinggal diam. Pasti itu. Pasti Romo. dia akan menolong. Ya, kadang harus sabar. Semua ada prosesnya, Romo. Ya, benar. Ya. Itu. Ini yang
bagian pertama yang kita coba renungkan, memetik buahnya. Ya. Nah, sekarang kabar sukacita apa Romo dari Injil hari ini? Ya, ini sebuah kutipan dari Matius, bagaimana Yesus bersama dengan ke-12 muridnya mempersiapkan untuk perjamuan makan bersama ya. Nah, di situ ya kita lihat ada murid Yesus ada 12. Tetapi sebuah kisah melalui Matius 26 ayat 14 sampai 25 ini, ini dikisahkan bagaimana Yesus berhadapan secara khusus dengan satu murid, yaitu Yudas Iskariot ya. Sekali peristiwa pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Maka kita nggak usah lari ke teksnya, coba kita lihat teksnya ya. Lalu ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Jadi dia datang kepada imam-imam kepala. Lili dan para gembala yang baik dan murah hati, saya juga merenung-renung gitu ya. Saya melihat kenapa Yudas kok mau melakukan ini ya. Lalu pertanyaannya, apa motivasinya? Apa ada kebutuhan yang lain dari Yudas itu ya? Saya kok dalam teks, kemudian saya lihat teks berikutnya, tidak ada yang mengkisahkan yang tertulis Yudas jengkel sama Yesus, dia marah, dia kecewa. Memang tak ada yang tertulis ya, saya nggak tahu persis. Tapi saya hanya melihat dari teksnya. Lalu setelah Yudas datang kepada imam-imam kepala, lalu dia ditawarin nih uang. Berapa besarnya itu Lili? 30 uang perak kepadanya ya. Dia kasih itu uang. Lalu setelah itu dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kasih duit, tergerak dia. Kasih uang, mau dia. Nah itu ya nggak tahu, ini analisa saya untuk membantu merenungkan. Ternyata diiming-imingi uang, diiming-imingi duit, dia mau melakukan. Yesus ya. Dia mau. Gitu. Berarti ya bisa dikatakan 30 uang perak ini besar pasti. Sehingga dia begitu mudahnya. Coba kita lihat ke belakang bahwa Yudas salah satu murid dari ke-12 dan murid-murid yang lain, hidup hariannya kan hidup bersama dengan Yesus. Kalau seandainya dia merasa relasi yang cukup dekat dengan sang guru, dia pasti nggak mau mengorbankan ini. Benar. Coba lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hidup dengan orang tertentu dan kita itu mempunyai hati yang cukup dekat, pasti kita akan lindungi dia. Tapi Yudas nggak tahu kok begitu mudahnya dia tergoda dengan uang. Ini renungan saya yang sederhana, saya narik, coba lihat godaan pada saat itu Yudas jatuh dalam godaan terkait dengan uang hepeng. Hal ini pun terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba lihatlah. Ya mungkin saya juga menemukan, Lili pasti juga bisa melihat bagaimana saudara-saudara kita yang butuh dari sisi finansial. Di depan ada tumpukan duit istilahnya ya, tapi harus bisa digapai dengan tidak jujur. Terkadang orang sangat bisa tergoda, apalagi ya ratusan juta, miliaran, siapa yang nggak tergoda? Coba lihat aja sekarang dalam situasi negara kita, itu hanya terkait dengan uang kan. Semuanya dilepas, semuanya, bahkan menjatuhkan temannya, bahkan merasa tidak bersalah. Nah ini godaan, ini salah satu hal yang kecil yang saya lihat. Saya bukan satu-satunya, tapi saya lihat iya motivasinya apa ya? Oh jangan-jangan ya duit, sehingga dia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah dalam kisah selanjutnya Yesus tahu nih, ketika kumpul bersama, makan bersama, persiapan, Yesus memperingatkan tuh Lili dan para gembala yang baik dan murah hati. Pada ayat yang keberapa? 20 dan 21 ya. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 muridnya, dan ketika mereka sedang makan, lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi Yesus sebenarnya udah mengingatkan sudah mengingatkan menegur. Dia. Yesus tahu, ya dia sebagai sang guru dia tahu. Dia tahu persis siapa orangnya bahkan. Tapi kenapa Yudas tetap melakukannya itu dia, Romo, inilah kebebasan
kebebasan yang diberikan Tuhan kepada Kepada kita manusia. manusia. Kita bebas sekali. Lalu dan dengan hati yang sangat sedih, sebenarnya ini coba lihat. Dengan hati yang sadar, kan merasa tuh. Iya. Saya gambar, yuk kita berkontemplasi nih ya. Kontemplasi itu di situ ada 12 murid. Saya juga ikut di situ tuh Lili, dan para gembala yang baik dan murah hati juga ikut di situ. Saya ikut, kamu ikut. Duduk bersama dengan Yesus dalam perjamuan. Tiba-tiba Yesus bilang seperti itu, kan pasti kita enggak lah, bukan saya gitu loh. Iya. Pasti Lili juga mengatakan bukan saya kan. Iya. Dan kalau seandainya itu pun saya pasti akan merasa wah ketahuan nih. Dan langsung mengurunkan niat Itu dia kita, seharusnya ya, kan. ya. Heeh. Seharusnya karena sangat sedih. Iya. Berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya. Ini kan mengatakan bukan aku ya Tuhan. Mungkin dari saya tuh berkontemplasi mengikuti situasi perjamuan ini, ya memang murid yang lain yang memang tidak akan melakukan itu ya gelisah gitu. Tapi dia yakin bukan saya. Tapi setelah itu Yudas pun juga mengatakan bukan aku katanya. Hah? Ya, padahal Tuhan Yesus sudah tahu siapa yang akan menyerahkan. Iya, mungkin secara manusiawi kita juga bisa melihat, menggambarkanlah hati Yudas Iskariot juga pasti gelisah, pasti ada secara manusiawi, takut juga ada. Tapi kok dia walaupun mengatakan bukan aku, ini seperti yang Lili katakan, Yesus sudah peringatin tuh. Hati-hati kamu mau melakukan ini, apakah ini sungguh-sungguh yang baik? Enggak gitu loh. Atau ada yang mengatakan juga Yesus kok enggak ini ya. Misalnya datang secara personal kepada Yudas, ayolah janganlah gitu. Bisa jadi kan, tapi enggak tertulis di sini. Lalu maka ungkapan Lili bagi saya menarik ketika dikatakan bahwa sebenarnya Yesus sudah memperingatkan. Nah, ini jangan dibalik. Kan ada yang orang Romo, berarti kalau seandainya Yesus tidak disalib kan kita tidak diselamatkan ya. Jangan dibalik teologinya. Bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan, bahkan menghadirkan putranya, itu tidak bisa dihalang-halangi. Tuhan mau menyelamatkan siapa saja. Bahkan Tuhan mau menyelamatkan orang-orang Farisi. Yesus mau menyelamatkan itu. Ahli-ahli Taurat. Bahkan juga orang-orang yang punya karakter, saya mengatakan ya. Orang-orang yang punya motivasi, punya karakter seperti Yudas. Semua mau diselamatkan. Tak terkecuali satupun. Tapi kalau seandainya tawaran kasih Tuhan itu sudah ditawarkan, kan tergantung bebas kita. Iya. Tergantung mau menerima Roman. atau mau menolaknya ya. Romanus juga boleh pilih, Lili Iya, juga boleh betul. pilih. Yudas juga boleh pilih nih. Iya. Mau nggak kamu diselamatkan? Nah, ini kebebasan. Ya contoh sederhana, saya kerap kali juga merenung sebenarnya apa ya Tuhan. Dasarnya Tuhan menciptakan kita manusia ya. Ada yang bilang ya untuk memuji dia udah maha kuasa, ngapain dipuji? Dia nggak butuh. Nggak butuh pujian kita. Nggak butuh. Betul. Dia nggak butuh. Buat apa? Orang dia sudah maha kok. Maka ya Tuhan, dasar Tuhan menciptakan kita manusia hanya semata-mata kasih. Ya coba kalau seandainya orang yang mengasihi ya dulu, Lili pasti ingat ketika pacaran gitu ya. Kalau gambaran saya sederhana, orang yang benar-benar sayang pasti nggak posesif, tahu ya posesif ya. Posesif itu kalau orang anak zaman sekarang, kamu di mana? Gitu. Udah makan apa? Jalan sama siapa? Gitu. Jadi nggak bebas kan? Sebentar-bentar ditanyain, sebentar-bentar dikontak. Jadi kayak yang curiga gitu ya Romo ya. Jadi apakah itu yang disebut dengan kasih? Ya tanya sesekali boleh sebagai bentuk perhatian. Iya. Tapi kalau tanya mulu, Lama-lama orang jadi kesel. itu gitu. dia. Nah ini maka sebenarnya Tuhan memperingatkan, Yesus peringatin sama Yudas. Bahkan Yesus mengatakan, ketika Yudas mengatakan, Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyaut kan? Apa itu? Bukan aku Bukan ya aku. Rabi. Iya. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakan. Sudah seperti itu udah di pelan-pelan. Yesus sudah peringatin nih, di antara kalian nih ada yang mau nyerahin saya nih. Lalu sebagian besar bilang bukan saya. Iya. Setelah itu langsung kan setelah Yesus mengatakan kepada semua murid, nah sekarang yang nanggapin sekarang Yudas. Yudas.
Yesus selalu mengatakan, engkau telah mengatakan. Itu udah nusuk tuh sebenarnya. Sebenarnya kan To the Judas point Iskariot langsung ya, Romo. sudah diberikan kebebasan. Ayo coba, kamu masih mau melakukan itu atau kamu ambil perubahan hidupmu. Tapi ya endingnya dalam kisah itu adalah Yudas Tetap menyerahkan menyerahkan. Yesus. Yesus sudah memperingatkan. Maka Lili dan para gembala baik dan murah hati, ya terkadang mohon maaf, kerap kali saya juga memposisikan diri sebagai posisi seperti karakter Yudas. Ya, enggak Tuhan, enggak gitu kan. Nggak, bukan saya, padahal ya saya gitu ya. Tapi Tuhan pakai banyak cara, bisa melalui Lili, bisa melalui sahabat saya, bisa melalui pengalaman-pengalaman. Sebenarnya Tuhan memperingatkan tuh, ayo jangan Romanus, ya nggak usah marah, selalu memperingatkan. Tapi kan semua keputusan di Diri kita sendiri. diri kita Betul. sendiri sebenarnya. Maka dalam kehidupan, apalagi ini masa prapaskah, ya ada yang mengatakan bahkan hari-hari pertama masa prapaskah itu wah susah ya, pantang ya. Apalagi ada beberapa yang berjuang Merokok. tidak merokok. Kemudian yang biasa ya dari bentuk pantang yang sangat sederhana ya. Mau pantangnya daging, yang biasanya kalau nggak makan daging itu gimana gitu, terasa nggak makan gitu. Kalau nggak nasi lah, biasanya kalau ngambil nasi banyak padahal udah jelas-jelas diabetes misalnya, walaupun nasi bukan satu-satunya tetapi mencoba. Nah itu berjuang dan sudah diperingat. Sebenarnya udah diperingat, ya udah kalau seandainya kau makan nih yang biasanya sama temanmu yang selalu dia juga makan daging padahal kamu pantang daging, ya udah hindarilah gitu. Tapi sudah diperingatin tuh, ayo coba ambil jarak, tapi tetap aja ngerokok. Udah jelas-jelas mau berjuang itu, rokoknya tetap aja ditaruh di Depan meja, kelihatan di depan mata kita ya, Romo. itu. Atau yang lebih dalam lagi tentang bagaimana pertobatan, gampang marah. Ya sudah harus dilatih. Atau biasanya ya bahasa anak kecil tuh ngambil duit orang, ngambil duit papi, ngambil duit papa. Atau yang Mengambil lebih hak orang lain, Romo. lebih dahsyatnya lagi ya korupsi. Udah, kalau dalam dunia kerja yaitu bukan haknya, tapi kok ada tergoda di situ. Ya sudah, sebenarnya sudah diperingatkan, jangan. Peringatan Tuhan itu banyak lah caranya. Nah, sebenarnya saya hanya meneguhkan lagi, Judas Iskariot sudah diperingatkan oleh Yesus. Teguran yang halus, teguran yang tajam sudah, tapi keputusan pada Yudas tidak bisa. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, Lili dan para gembala yang baik dan murah hati, kalau dikaitkan dengan konteks Yesaya adalah nabi corong Allah untuk menyampaikan kata-kata Tuhan. Yesus Sang Mesias adalah putra Allah. Yesaya mengalami apa tadi? Dicemooh, dicaci maki, bahkan dia juga merasa ditolak oleh bangsa yang seharusnya akan diselamatkan oleh Allah Yahweh. Yesus putra Allah, dia juga mengalami apa? Nanti penganiayaan, bahkan dia mengalami salib, dan dia tetap setia, dia mau setia. Lili dan para gembala yang baik dan murah hati, ya mari kita meneladan. Kita melihat kisah, bagaimana kisah Sang Putra Allah ini juga nanti akan dicaci maki, dicemooh, bahkan juga dikhianati. Tetapi kenapa dia tetap memilih jalan ini? Karena dia yakin bahwa Bapaknya Sang Penolong. Itu yang paling utama. Bapa yang akan selalu setia dan menolong. Nah, sekarang dalam konteks kita sehari-hari, ya ada yang bilang, ya Yesus kan putra Allah, Romo. Ya dia pasti juga siap untuk disalib. Tapi Nah, kalau kita ini, manusia bagaimana? Apakah siap Iya. dengan seperti Tuhan Yesus? ya, apakah siap dicaci maki? Mhm. Apakah siap disingkirkan? Saya bertemu dengan beberapa ya aktivis yang baru mulai lah ya pelayanan. Kadang dia juga merasa lelah. Dia bahkan mengatakan,
wah capek juga ya Romo jadi ketua lingkungan, gak kebayang tuh. Padahal ya saya tulus, saya ikhlas melayani, tapi kok terkadang ya masih ada omongan gitu. Bahkan dia bilang udahlah 1 periode aja lah gitu. Nah, Romo, bagaimana kita bisa menyemangati teman-teman Ya. kita dalam hal seperti ini, Romo? Ya, rasanya ya saya ini pun bukan teori kok. Mari para gembala yang baik dan murah hati, kita kembalilah baca-baca sebenarnya kisah-kisah dalam perjanjian lama atau bahkan juga kisah Yesus itu meneguhkan sebenarnya. Minimal bacaan hari inilah dalam bacaan Injil. Terutama Yesus ketika mulai berhadapan dengan bahkan yang mengkhianati itu orang yang paling dekat loh. Yang hidup dalam keseharian. Yesus tahu siapa itu. Dan dia tetap dalam tanda kutip dia tegar gitu loh. Maka kalau Lili tadi mengatakan bagaimana tips-tipsnya, ya belajar dari Yesus, sang pelayan. Ini sang pelayan sejati. Saya pun juga mengatakan seperti ini karena saya juga selalu harus belajar dari Yesus. Bagaimana dia melayani ketika mulai dicaci maki, dihina, nggak dihargai. Nah, itu resiko pelayanan. Maka tidak ada teori khusus. Ya bagi beberapa yang mengatakan udahlah 1 periode aja lah, udahlah jadi prodiakon, malah diomongin udahlah. Tapi coba lihat, kita belajar dari sang pelayan sejati yaitu Yesus. Pasti kok saya yakin entah kita jadi prodiakon, entah jadi katekis, entah jadi ketua lingkungan, entah hanya seksi liturgi, lingkungan, atau apalagi pelayanan-pelayanan yang lainnya lah. Ada beberapa yang ada pelayanan sosial, kemudian melayani saudara-saudara kita, terutama anak-anak. Anak-anak yang gak mampu, kemudian dia buka pelayanan dan siapa saja bisa datang. Dan kadang lelah gitu loh. Bukan hanya lelah, kadang dia mengatakan iya ya, aromanya anak-anak ini aroma terapi gitu. Berbagai macam aroma ya, Romo. Tapi padahal dia itu orang bersihan gitu loh. Gak pernah sama sekali, tapi dia punya hati, saya mau ngajar. Bahkan dia ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Yang dia mulai kalau matematika tambah-tambahan dia mulai tekun lagi tuh. Tapi ya terkadang ketemu dengan yang mohon maaf yang kadang emosinya kemana gitu. Belum juga diomongin orang, belum tantangan dari pihak luar yang tidak mudah. Tapi dia mengatakan iya ya, walaupun berat kok hati saya itu kayak diisi gitu. Justru itu tantangan bagi diri dia Itu ya, dia. Romo ya. Dan kalau kita bisa melihat hasilnya, anak-anak mereka bisa berhasil belajar dengan Ya. baik, itu kita mendapatkan suatu sukacita yang Ya, sangat luar biasa. Itu dia yang Lili katakan. Ada, dan bukan teori, sukacita itu kan dirasakan. Betul. Bukan orang lain, wah nanti lu dapat sukacita, enggak, tapi Iya. bagaimana kita merasakan. Nah, bagi saya juga mengatakan iya ya. Kalau seandainya Yesus dikhianati, Yesus tahu sebenarnya, dan bahkan Yesus sebenarnya secara manusiawi, analisa saya itu, sebenarnya dia bisa menghindar nih. Iya. Tidak memilih jalan salib. Itu juga kebebasan dia, sebenarnya kan dia bisa menghindar. Tetapi kenapa kok dia begitu teguh? Karena dia yakin Bapa yang dia miliki adalah Bapa yang akan menolong dia dengan caranya. Nah, ini yang bagi saya meneguhkan. Setidaknya Lili dan para gembala yang baik dan murah hati, kalau seandainya hari kemarin, hari ini, hati kita ini dalam letih lesu dan berbeban berat, entah karena tantangan terkait hidup berkeluarga, situasi ya kami misalnya para imam, biarawan-biarawati yang juga dalam situasi yang berat, atau juga terkait dengan relasi, dengan berbagai macam situasi yang tidak mudah, maka yakinlah seperti dalam kitab Yesaya dan juga keyakinan Yesus bahwa Bapa yang kita miliki adalah Bapa yang siap untuk menolong. Ini yang paling utama. Ya, jadi kita juga diingatkan ya Romo untuk Ya. terus belajar sebagai seorang murid. Ya. Ya, belajar untuk mendengarkan Ya. dengan baik. Tuhan pasti akan mendengarkan keluhan-keluhan kita. Ya, benar, Ya. benar sekali itu. Ya, baiklah para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Marilah kita sekarang berdoa dan mohon berkat melalui Romo Romanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, kami selalu percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu siap menolong. Walaupun kami terkadang dalam keadaan yang berat, kami ingin juga belajar sebagai murid laksana seperti Nabi Yesaya dan juga putra-Mu sendiri. Berjuang untuk setia karena punya keyakinan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Berikan kami kekuatan iman dalam menjalani tugas dan keseharian kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Tuhan akan selalu menemani kita dalam keseharian kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Romo Terima telah kasih, bersedia memberikan Heri. permenungan bagi kita semua. Sama-sama. Kiranya Romo mau hadir kembali dalam acara Oase Rohani di yang lain waktu ya Romo. Akhir kata, saya Felicia Lili Teja dan bersama Romo Romanus Heri Santoso. mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin adil dan makin beradab. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.